Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana tuduhan-tuduhan Hasto yang selalu memfitnah kepada Bapak Jokowi mulai terbongkar, mulai menemukan titik terangnya sahabat-sahabat. Karena menurut Hasto yang mengkriminalisasi Anies, yang ingin memenjarakan Anies itu adalah Pak Jokowi. Padahal tuduhan Hasto itu adalah tidak benar, itu hanya adalah fitnah. Hal itu dibongkar oleh ex penyidik KPK yaitu Bung Yodi, membongkar bahwa siapa dalang yang ingin memenjarakan Anies di balik itu semua pada waktu itu. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Ya, Hasto PDIP menyebut Jokowi berupaya kriminalisasi Anies Baswedan lewat kasus Formula E. Hasto mengatakan ada kegelisahan yang dirasakan Jokowi terhadap sosok Anies Baswedan. Mohon maaf nih Pak Hasto ya, sebenarnya yang kriminalisasi Anies itu Jokowi atau PDIP. Soalnya saya dulu baca berita PDIP yang menyoroti anggaran trek Formula E yang kerap berubah, minta KPK, Polri usut. Nih, pada Kamis 10 Maret 2022. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyoroti anggaran sirkuit Formula E yang kerap berubah-ubah. Gilbert mengungkap mulanya pembangunan sirkuit dianggarkan sebanyak 850 miliar. Angka ini terungkap saat rapat DPRD DKI Jakarta terkait APBD perubahan pada Agustus 2019. Total anggaran yang dialokasikan untuk Formula E sebanyak 1,8 triliun direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Jadi Pak Hasto, saya mau nanya, yang kriminalisasi Anies itu Jokowi atau PDIP? Ini ada murni penegakan hukum. Ya, tentu asal praduga tidak bersalah kepada Pak Hasto untuk kita kedepankan ya. Nah, kita harapkan bahwa ya nanti kan guilty or not guilty ya di pengadilan. Tapi Bang, kalau kata Pak Hasto tadi, ini karena penyidik atau tadi pimpinan yang memutuskan itu terpengaruh pihak luar sehingga tidak ada dissenting opinion. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa ini kriminalisasi dan saya tahanan politik seperti kata dia. Ya, gimana ceritanya? Bisa nggak dipengaruhi sampai nggak ada dissenting opinion itu karena pihak luar apa karena Ya, yang mempengaruhi kan pasti itunya Jokowi lagi gitu kan? Ya, kalau misalnya pakai logika, ya nggak mungkin lah gitu ya pimpinan KPK seperti itu. Di KPK itu seperti itu, kalaupun ada orang megang pimpinan, ya kalau dia nggak nyampe megang bawah pasti akan berontak bawahnya. kayak yang lu pernah alami ini ya. Iya, saya misalnya disuruh naikin A, kalau nggak ada buktinya nggak mungkin. Contoh misalnya Formula E, kita lihat kan, bagaimana katanya Pak Anies mau dijadikan tersangka. Ya sampai sekarang nggak jadi tersangka. Kalau benar ini adalah KPK-nya menurut pengacaranya Hasto Ediski Jokowi, kemudian Hasto mengatakan waktu di podcastnya siapa gitu ya, ya mengatakan bahwa Jokowi ingin mensangkakan Anies, ya Itu perintah Jokowi, itu perintah Jokowi. Ya kan, tapi kan nggak ada bukti. Sama seperti waktu Bang Novel ada di KPK, kan dituduh tuh sama buzzer-buzzer yang sekarang udah berbahaluan. Katanya, wah ini Anies nggak naik karena ada Bang Novel. Begitu Bang Novel disingkirkan, waktu zaman Firly yang sangat ingin menaikkan Anies, nggak naik juga. Karena bukti, tadi saya katakan, kalau misalnya di KPK itu nggak ada bukti, nggak akan ada orang berani ya menaikkan. Bahkan kalaupun megang pimpinan KPK sekalipun, kan tetap menjalan penyidik. Ada penyidik pun mau cawe-cawe nggak akan bisa. Mereka penyidiknya macam-macam. Di KPK itu dari kejaksaan, dari kepolisian, dari penyidik KPK-nya sendiri, dari penyidik PPNS, dari kementerian-kementerian ada di situ. Makanya kenapa di KPK ya itu red flag lah ketika orang bilang, oh KPK dikuasai ini. Ya mungkin mereka merasa, oh dekat dengan ini ya, oh ini dipilih misalnya pimpinan. Tapi kan di KPK itu bukan sistem komando yang enggak. Tetapi di KPK itu tadi saya katakan semua punya hak suara, hak bicara. Ya walaupun sekarang mungkin levelnya saya akuin turun ya semenjak jadi ASN. Tetapi kalau penegakan hukum nggak mungkin main-main. Tadi saya katakan, kalau misalnya dia megang penyidik nih misalnya kan,
penyidikan macam-macam satu satgas itu. Makanya bagusnya KPK gitu. Jadi kalau ada penyidik dari unsur dari mana, misalnya dia bermain, ya pasti sendirian. Dia nggak mungkin ngajak dari misalnya instansi yang lain. Wah, lu bisa dilaporin. Oh, jadi saling ada check and balance di Ada dalam check and itu, Bang, ya? balance. Oh, Ya walaupun kadang ya sering ini ya debat-debatnya nggak masalah menurut saya. Itu yang dinamika. Misalnya waktu saya jadi ketua wadah pegawai, misalnya waktu itu kan kita tahu saya disomasi di apa yang nggak jadi masalah. Ya kan? Kemudian ya sekarang bahwa ketika dikatakan pimpinannya dipilih sama Jokowi, pilih sama Jokowi 10 itu kan. Tapi kan kemudian prosesnya di akhir kan Pak Prabowo. Ya, kalau misalnya pembelaan dilakukan secara media, ya mungkin mereka merasa kuatnya di sana ya. Apalagi saya melihat kan memang kenapa selalu dituduhkan ke Jokowi ya dibandingkan dengan menghadapi sidangnya gitu ya, menghadapi penegak hukumnya, karena kan pengen riding the wave gitu kan. Ya, karena ya mungkin ada wah kita nggak boleh nih kita sendirian, kita bersatu dengan orang-orang yang benci Jokowi gitu ya. Ya yang ini sebagainya dengan harapan, tapi mereka lupa ya kan, mereka juga pernah bermusuhan dengan orang-orang yang benci Jokowi juga. Ya kan, Jangan aku pura-pura damai lalu itulah. Tapi saya pikir ini adalah bahasa kalau intelijen kan decoy, ya kan, supaya kemana-mana. Termasuk kan ada video, ya kan, sampai sekarang belum ada video yang dikeluarkan yang selain yang pertama ya. Padahal kita pengen tahu video-video yang lain kayak apa sih, ya kan, kita pengen tahu aja, kepo kan. Nah kemudian katanya ada dokumen yang di Rusia. Sampai Bu Koni balik ke sini podcast lagi kalau nggak salah ya. Belum muncul juga, padahal katanya udah dilegalisir notaris sana. Itu ya titipan kan? Kan katanya harus seperintah yang punya kan Mas Hasto. Jadi Mas Hasto belum rilis, kan baru dirilis 2 lah. Satu yang soal Formula E, Pak Jokowi minta Mas Anies ditersangkakan. Yang kedua soal revisi Undang-Undang KPK itu atas perintah Jokowi. Kalau yang Pak Anies saya udah tegas, itu bukan perintahnya Pak Jokowi lah gitu ya. Kalau misalnya perintahnya Pak Jokowi, misalnya kenapa harus ada drama kasusnya Formula E di KPK sampai 2 orang ya deputi penindakan ya, kemudian direktur penyelidikan itu harus dikembalikan ke polisi. Yang kita waktu itu rame-rame kan, wah kita tolak. Akhirnya kan ya kalau yang deputi penindakan alhamdulillah jadi Kapolda, ya kan. Nah, kalau direktur penyelidikan sekarang Kapolda juga di Kaltim gitu ya. Tapi akhirnya dia kembali kan. Ya kan masih ada yang aneh itu gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang pertama, jadi betul lah. Kemudian yang kedua, pelemahan dan cuci tangan dong. Ya kan semua terlibat ya. Saya waktu itu juga demo juga kan. Ya banyak tuh spanduk-spanduk gitu kan. Ya kita waktu juga menyayangkan kenapa Pak Jokowi mengeluarkan supres ya. Tapi kan kemudian akhirnya kemarin terjawab, Pak Jokowi kan membalas video itu ya. Ya katanya waktu itu semua partai sudah setuju. Ya sudahlah gitu ya. Sampai PKS dan Demokrat yang waktu itu oposisi. Makanya oposisi dan koalisi pun setuju. Ya memang aneh ketika melemahkan KPK cepat sekali tuh undang-undang. Ya kan? Tapi begitu undang-undang perampasan aset sampai sekarang jauh panggang daripada api. Tapi soal tadi Pak Hasto bilang waktu itu kan $3 juta ya operasi untuk penyelamatan untuk pelemahan KPK itu, menurut Abang? Buktikan dong. Kita pernah ada orang yang seperti dia. Jangan salah, bendahara bendum Demokrat saat itu Nazarudin. Nazarudin ngebuka sebuka-bukanya. Ya, dia buka ke atas, buka ke samping, buka ke bawah. Ya akhirnya kan banyak kasus yang terungkap sama dia. Jadi nggak mau masuk penjara sendiri gitu ya. Nah sekarang kan menarik. Kita tahu bahwa semua tadi Mas sampaikan kan, Mas Budi, bahwa semuanya setuju. Nah itu fakta politiknya begitu. Betul. Kan, nah $3 juta ini buat siapa? Nah berani nggak Hasto buka kan? Betul. Apakah ini akan seperti kasusnya suap cek pelawat, ya kan? Waduh, bisa gawat. Tapi di video itu Pak Hasto juga bilang, tapi saya tidak ada bukti. Nah itu demi Tuhan. Iya. Sumpah demi Tuhan, ada Tuhan di bawah kan? Ya kalau sumpah demi Tuhan kan memang tanggung jawaban ke Tuhannya pribadi gitu ya. Nggak bisa disidik kan? Nggak bisa sidik ya. Tadi betul, tadi kan bilang nggak ada buktinya, itu ya gimana omon-omon. Ini baru video pertama udah begini, udah mengecewakan. Ini mana video berikutnya? Karena kalau misalnya
pukulannya punch-nya oke ya. Harusnya video pertama di Video pertama beng ya kan, supaya Orang apa kan? nunggu yang kedua, Iya, oke setelah itu nyerah orang kan, dengan harapan yaudah 2, 3, 4 enggak, yang pertama udah jurang gitu ya, ya kan, ya kan akhirnya udah, karena kan kalau kayak gini kan maunya transaksional loh, hukum itu nggak transaksional, ya kan, apalagi KPK kan. Sekarang baru bisa menghentikan, sekarang udah bisa SP3 ya, menghentikan penyidikan kalau misalnya 2 tahun tidak ada bukti. Ini sekarang udah ingkrah, jadi nggak ada SP3 gitu ya. Jangan 2 tahun, tadi kan ternyata buktinya udah kuat, gitu. Jadi menurut saya memang sekali lagi ya kasus ini kan menarik juga karena memang rame juga dari pihak Pak Hasto gitu ya. Jadi selalu dibahas dari berbagai macam sisi. Terakhir kan utusan-utusan kan rame. Jadi bukan hanya rame di sidang peradilan, tapi rame di semuanya. Ya kan kemarin tadi katakan benar, apakah ada pertemuan, ada intervensi gitu kan. Saya pikir kalau ada intervensi ya pasti ketahuan. Ya, muncul pasti muncul di Tempo misalnya kan, bocor halus ya kan. Pasti ada lah pasti lah. Kan ingat loh, saya bilang selemah-lemahnya pegawai KPK sekarang dari sisi status pegawaian, mereka tetap adalah orang yang dulu, yang walaupun ya leader-leadernya ya pada pegawainya udah nggak ada gitu ya, yang istilahnya selama ini keras mewakili mereka, tapi mereka bisa mewakili diri mereka sendiri kok ketika diperintahkan untuk ya melakukan hal yang tidak benar. Seperti itu. Apalagi tadi di tempat-tempat yang KPK banyak ya, ada pencegahan, ada penyidikan. Apalagi tempat penyidikan riskan. Ada penyidik misalnya dia bermain sendirian, dia bermain. Kasus-kasus suap penyidikan misalnya Robin kan sendirian, ya kan? Sebelumnya juga ya ada 2 lah ya, dibawa ke sidang, tapi sendirian karena nggak bisa mempengaruhi gitu. Dan ini yang menurut saya masih menjaga marwah KPK. Makanya saya katakan tadi KPK itu adalah lembaga panas ya, karena di sana ada berbagai macam elemen gitu. Saya kan lu bisa menguasai elemen air tapi ada elemen tanah, ada elemen api, ya kan, emangnya bisa menguasai semua elemen ya kan. Lu sakti, kalau ada yang bisa menguasai 5 elemen itu sakti gitu kan, sakti banget gitu. Belum ada ya, belum ada lah. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana Hasto semenjak bahkan sebelum dipenjara ditahan sebagai tersangka oleh KPK itu selalu menyerang, menuduh kepada Bapak Jokowi bahwa Pak Jokowi lah yang ingin memenjarakan Anies pada kasusnya pada waktu itu, padahal gosip yang dikeluarkan oleh Hasto adalah tidak benar karena itu dibongkar oleh ex penyidik KPK Bang Yudi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.